Marilah sejenak kita dengarkan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bapak Haji Sugianto Sabran. Dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala rasulika Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika Sayyidina wa habibina wa syafiina wa barakatina ya maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru saya, para ustadz, para ustazah, para kiai. Yang saya hormati anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Ibu Bupati Kota Ringin Barat beserta Ayahanda Haji Ruslan AS. Yang saya hormati Bupati Lemandong, Wakil Bupati, para Wakil Bupati, ada Wakil Bupati Sukamara, Wakil Bupati Kota Ringin Barat, Wakil Bupati Lemandong tapi tidak datang berarti. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kota Ringin Barat, Kabupaten Lemandong, Kabupaten Sukamara, beserta seluruh unsur jajaran di 3 kabupaten yang melaksanakan haul, yaitu sebagai tuan rumah adalah Kota Ringin Barat dan sebagai di Kecamatan Kota Ringin Lama. Yang saya muliakan, saya cintai dan banggakan para jemaah haul akbar yang ke-12, yaitu jemaah haul akbar Kiai Gede. Bapak Ibu undangan, para wartawan, media cetak, media elektronik yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, saya mohon maaf. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka haul akbar yang ke-12, yaitu berkat-berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita berkumpul di sini, yaitu berlomba-lomba beribadah kepada Allah dan berkumpul mencari berkah, mencari rahmat. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan tak lupa pula kita menyampaikan salawat dan salam kita atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai yaumil akhir. Bapak Ibu, saya selaku Gubernur Kalimantan Tengah ingin menyampaikan beberapa hal. Kalau bicara haul nanti ada abang saya Habib Muhammad bin Hudar Al-Atos, nanti ada Pak Kiai juga, ada Habib Muhammad juga, Habib Muhammad Musyaibah, ini abang angkat saya juga. Terus ada Ustadz Zulkifli yang turut hadir, ketua-ketua ini juga saya lihat hadir tadi, ketua NU. Saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa pentingnya membangun Kalimantan Tengah dalam bingkai NKRI, dalam bingkai keragaman. Kita berkumpul, tentu berkumpul acara haul akbar yang ke-12 kayak gede ini tidak lain tidak bukan kita berkumpul mencari pahala sebesar-besarnya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjut perjuangan beliau kayak gede, menyampaikan dakwah, menyampaikan syiar Islam ke Kalimantan Tengah khususnya. Kitalah pelanjutnya untuk menyampaikan syiar dan dakwah. Pada hari kita berkumpul, seluruh penjuru berkumpul, bahkan tadi pagi sebelum saya berangkat ke Pangkelambung, Kota Ringin Barat, saya ketemu dari Banjarbaru pun
itu datang, mereka berfoto di depan rujak di Istana Isen Wulan, di luar pagar mereka berfoto. Saya habis sholat subuh, saya keluar ketemu dengan mereka. Bang, saya rasa warga Kalimantan Tengah, karena semuanya pakai kopiah putih, ada pakai baju kaos putih. Dari mana? Bang, mereka sampaikan kami dari acara haul kayak gede ya, tadi malam katanya ada acara ya di sini ya. Ada acara juga katanya di sini. Nah, saya kaget, kok malam sudah acara, bukannya pagi ini 7.30 undangan Bupati, Bu Bupati. Rupanya dari Banjar pun sudah berdatangan. Dalam arti kata ini harus dijawab oleh Kalimantan Tengah. Keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah turun ke Kecamatan Kolamnik, Kotorin Barat, Kalimantan Tengah umumnya. Ini harus dijawab. Dan satu-satunya makaman yang haulnya besar di Kalimantan Tengah adalah di Kotorin Barat dan di Kecamatan Kolam ini. Ini perlu kita bersyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mendatangkan berkah bagi yang lain. Ada yang jual bakso, jualan pisang goreng, jualan tempe, jualan tahu. Ibu-ibu yang dagang UKM semuanya berjualan dan berdatang semua sini kumpul dalam satu titik. Ada yang jualan baju kaos, ada yang jualan baju koko, baju agamis. Ini kan sangat luar biasa. Ada yang jual kopiah, ada yang jual kerudung. Ini sangat luar biasa atas berkah dari Allah, rahmat Allah turun ke Kotorin Barat dan berkah adanya makaman kayak gede yang ada di Kecamatan Kolam, Kabupaten Kotorin Barat. Andai kata makaman beliau ada di Palangkaraya, bagaimana? Kan tidak seramai ini Kecamatan Kolam. Nah tentu selaku gubernur, permintaan Bupati dan mengucapkan bismillah, bukan insya Allah. Bismillah, bismillah. Saya gubernur Kalimantan Tengah dengan nama Allah, saya akan membantu pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan tinggal melanjutkan Bapak Ibu jamaah haul Covid. Ini tinggal melanjutkan. Jembatan sudah kita bangun yang 15 tahun tidak pernah selesai. Dalam 2 tahun setengah kita selesaikan. Nah ini jalan ke sini pun saya tadi masuk dari aspal itu saya lihat, oh ini jalan belum selesai. Mudah-mudahan nanti Bu Bupati insya Allah ada cara nanti saya sampaikan dengan Kadis PU Provinsi bahwa Kiai Ma'ruf Amin mau jirah ke makaman kayak gede supaya jalan itu segera diaspal. Itu bisa. Mudah-mudahan doakan saja. Kalau dia bisa, kalau biasanya kalau kunjungan presiden, kunjungan wapres itu langsung ada pengaspalan. Tidak usah menunggu-nunggu perintah, tidak usah rapat-rapat dulu dengan DPRD, tetapi langsung ada perintah untuk diaspal jalan-jalan tersebut. Nah mudah-mudahan dengan itu nanti, mudah-mudahan Pak Ma'ruf mau mampir ke sini. Mantan Ketua MUI ke Wapres ini. Kita ajak beliau ke sini, kita tawarkan beliau datang ke sini sehingga ini Indonesia, mendunia, supaya dunia tahu bahwa di sini ada haul selain haul Gurus Kumpul di Kalimantan Selatan. Itu ini keberkahannya. Saya Bapak Ibu, yang kedua saya sampaikan ini sangat penting juga. Pembangunan ya sedang berjalan. Memang tidak gampang membangun Kalimantan Tengah yang luasnya setengah kali Pulau Jawa. Kita perlu butuh dana besar. Mudah-mudahan ke depan angka APBD kita mudah-mudahan di angka 8 sampai 10 triliun ke depannya. Sekarang berada di angka 5 triliun 400 miliar. Kita banyak rencana. Silakan desain Bu Bupati jangka panjang buat master plan. Buat masjidnya yang besar, yang kapasitas muat 5.000, 10.000 orang. Silakan Bu Bupati. Yang penting tanahnya ada sertifikatnya. Nah, camat, jangan camat, kepala desa yang ada di sini, yang mana tanah yang bisa dibangun masjid yang muat 10.000, 5.000, 10.000 orang. Dana kami sang gubernur kita bangun bisa tabung di sini. Selain di sana kita bangun yang bagus. Nanti buat master plan-nya diajukan ke provinsi, silakan. Tapi harus orang yang di luar membangunnya, jangan orang kita yang membangun. Kalau orang kita pasti retak-retak masjidnya. Karena saya mengeluarkan uang Bang Habib, uang saya keluarkan dari APBD provinsi untuk membangun rumah ibadah ini hampir 500 miliar dalam 4 tahun ini. Saya pergi ke sekolahan saya melihat masjid surau yang dibangun dari dana APBD. Maksud saya, kalau jadi pemain proyek ya silakan main proyek. Tapi kalau sudah untuk masjid, jangan di atas 7% ngambil untung. 5%, 3% sudah cukup. Ini kualitasnya Pak. Retak sana, retak sini, pelapornya nanti sudah bocor.
kadang-kadang ujung-ujungnya saya jengkel kadang-kadang, tapi karena kerja ada dinas di bawah, ada pengawasan, tetap aja WTP terus, wajar tempat pengecualian. Tapi inilah kemampuan sendiri, saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya rendam mereka di air itu. Ya ini yang terjadi Bapak Ibu, kita yang terjadi. Nah yang kedua itu mengenai penyakit yang sekarang coronavirus, ya, yang dikenal baru sekarang COVID-19. Di Kalimantan Tengah, Provinsi Indonesia dulu, Indonesia ada 96 orang sampai sekarang, dan bertambah tadi malam meninggal 5 orang. Kalau tidak salah Kalbar sudah masuk juga di Kalbar, Kalimantan Barat, tetangga kita. Kita harus waspada juga. Bupati Lemandau lewat darat juga, ke depan pun waspada. Apabila ada orang asing kita perketat. Kalau nyelonong warga-warga negeri asing datang ingin bekerja tambang, ingin bekerja di kebun, harus kita jaga ketat. Kita periksa mereka satu persatu. Nah ini kembali kepada hidup bersih, Bapak Ibu. Hidup bersih, hidup sehat. Yang tadi dispiktan ya, sabun cuci tangan itu artinya paling gampang. Sabun cuci tangan itu kalau habis bekerja, habis bersalaman itu cuci tangan dan bersih. Nah terus kita ngambil langkah juga untuk seluruh tempat hiburan di wilayah Kalimantan Tengah, kita tutup dulu sementara waktu. Seluruh hiburan malam kita tutup untuk sementara waktu. Nah terus yang lain juga, yang kegiatan kelompok selain masjid taklim, selain nanti majelis taklim, selain sholat di masjid di rumah ibadah, selain sholat tarawih waktu bulan puasa nanti, kegiatan kelompok kita mari kita bersama kita kurangi. Pertemuan seperti contoh Car Free Day, salam pun cukup. Ada yang bercontoh salam begini, ada yang bercontoh salam begini. Ya toh udah umat Islam Indonesia, umat Islam Kalimantan Tengah cukup mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Keselamatan bagi yang mengucapkan salam, baliknya sama. Berarti mendoakan keselamatan masing-masing yang memberi dan yang memberi salam dan yang menerima salam. Kita cukup assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah Bapak Ibu, kalau nanti kita melihat perkembangan pemerintah pusat, apabila dalam hitungan 3 hari, 1 minggu, 2 minggu itu meningkat terus dan angka kematian bertambah, sekolah yang saya pastikan kita liburkan nantinya kalau memang keadaan terpaksa, termasuk pegawai negeri sipil yang ada di seluruh Kalimantan Tengah bekerja dari rumah nantinya. Karena di Jakarta sudah mulai di Jakarta sudah mulai libur, anak-anak sekolah yang kuliah juga sudah mulai libur. Nah yang lain pun saya juga menghimbau kita tetap waspada Bapak Ibu. Nah yang lain yang lebih penting dari semuanya, dengan COVID ini tidak usah takut, COVID-19 coronavirus ini kita tidak usah takut. Umat Islam sudah usah takut. Para habaib, para alim ulama sudah menghimbau. Ayahanda mulia Habib Umar bin Hafiz sudah menghimbau juga. Mari bertaubat. Kita tentu banyak dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lupa selama ini terlalu melupakan beribadah. Kita banyak diberikan kebahagiaan dunia, kurang beramal, kurang bersedekah. Mari banyak-banyak salat taubat, istighfar, berzikir, berselawat kepada Nabi dan Rasul. Apa yang kita lakukan pada hari ini, pagi hari ini. Nah terus saya mengimbau kalau berkenan Bapak Ibu masa Kalimantan Tengah, setelah sholat subuh niatkan baca Al-Fatihah 13 kali, baca salat badar. Saya ingin menyampaikan Bang Habib, saya kubultukan Al-Fatihah kepada jemaah yang hadir. Saya mimpi membaca Al-Fatihah ini Bang Habib, dalam bulan ini mimpi baca Al-Fatihah 13 kali. Insya Allah apapun yang diinginkan hajat akan kabul. Silahkan baca Al-Fatihah 13 kali setelah selesai sholat subuh. Nah terus sholat badar, kenapa saya himbau membaca sholat badar? Saya cerita dengan abang saya Habib Muhammad. Saya sampaikan sholat badar itu haji saya pertama tahun 2003. Saya merasa di Jamban Terindo di Mendawa itu saya ngambil wudhu. Setelah itu saya berjalan dan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah berdiri sebelah tengah berjalan, kami Sayyidina Abu Bakar Siddiq di sebelah kanan, saya di sebelah kiri membaca salatullah salamullah ala toha rasulillah
Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ketika itu, ketika ala Yasin yang terlahir, Rasulullah menunjukkan 24 Nabi Rasul yang lainnya sedang naik unta. Saya terbangun pagi-pagi jam 6 pagi, paman saya Haji Abdul Rashid, ayahnya Haji Abdul Rashid menelpon saya, kalau nggak salah dari Singapura. Cong, beliau kalau lagi sayang sama saya Cong panggilannya, kalau lagi marah sekian. Cong, Ika mengganti Amang kalau bahasa Banjar, kamu mengganti Aman untuk naik haji, menemani Pak Kapolda dengan Pak Kapolres dulu, Pak Malta namanya. Jadilah saya naik haji waktu itu. Nah, salat Badar ini penting. Minta keberkahan para pejuang Badar. Mudah-mudahan tidak menolak bala dalam corona ini juga, penyakit corona dan penyakit yang lain. Tetapi kita hajatkan juga anak bapak ibu ini menjadi orang sukses semuanya. Mudah-mudahan bapak ibu dalam keadaan jadi petani, jadi nelayan, nanti jadi orang kaya raya semuanya. Hajatkan. Yang penting memintanya tulus ikhlas, tidak ada kekuatan dan tidak ada upaya kecuali Allah. Tidak usah takuti corona. Pada waktunya kita meninggal juga bapak ibu. Sekarang kalau ditanya gubernur, Pak Gubernur takut mati enggak? Saya bilang takut juga. Kalau malaikat Jibril datang mau apa? Mau menghindar? Tidak bisa kan Bang Habib? Ya di Rahman bisa? Tidak bisa menghindar. Tidak usah takut dengan penyakit corona. Justru kita lawan dengan semangat dan hidup bersih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu yang disampaikan. Mari harmonis yang terakhir, yang ketiga, jaga keharmonisan. Mudah-mudahan dengan keharmonisan kita Kalimantan Tengah ini menjadi berkah, rahmat Allah turun ke Kalimantan Tengah. Terima kasih. Apabila ada kata-kata kami kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebentar juga pilkada, diingatkan pilkada jangan sampai ada saling menjatuhkan antara satu dan yang lain. Jalankan hidup harmonis. Silakan yang mau jadi gubernur, yang menjadi wakil gubernur, tidak usah masing-masing kan, tapi adu argumentasi, adu visi misi, adu pembangunan. Bagaimana memerangi kemiskinan masyarakat, itu yang terpenting. Bagaimana menyelesaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Nah, saya menambahkan juga lupa, di dalam himbauan kami, seluruh yang masyarakat kena ISPA, pegawai negeri kena ISPA, anak-anak sekolah kena ISPA, diliburkan, silahkan pergi ke rumah sakit. Kalau yang miskin silahkan digratiskan, Bu Bupati, digratiskan. Kalau para bupati tidak mau membayar, kami untuk Kalimantan Tengah dengan dana APBD kami mampu membayarnya. Ya, ini tegas-tegas saya sampaikan ke Bupati. Kemarin ada masyarakat miskin ditolak satu rumah sakit, tapi bukan di daerah barat, ada di daerah tengah sana. Ditolak masyarakat miskin, anak-anak kecil ditolak. Ini tidak boleh. Kita Kalimantan Tengah tidak miskin. Kalau cuma membuang 100-200 miliar untuk kesehatan masyarakat, gubernur tidak menjadi masalah. Kami bertanggung jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Kalimantan Tengah atas sambutannya. Acara